Jaima, asal kampus UPI Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika, semester 2, angkatan 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ali Putra Baru Sumarta, biasa dipanggil Bahari. Kuliah di STIM Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2016 semester 2. Baiklah, saya akan membahas mengenai percabangan if. Percabangan if, penyelesaian kondisi mengarahkan perjalanan suatu proses. Penyelesaian kondisi dapat diibaratkan sebagai katup atau keran yang mengatur jalannya air. Bila katup terbuka, maka air akan mengalir, dan sebaliknya bila katup tertutup, air tidak akan mengalir atau akan mengalir melalui tempat lain. Seleksi kondisi dapat berproses penentuan lengkap berikut berdasarkan proses terjadinya sebuah seleksi kondisi. Ini sangat penting dalam program, sebab dalam adanya seleksi kondisi, program dapat menentukan proses apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga nampak seolah-olah program dapat berpikir dan mengambil keputusan. Disinilah letak kekurangan komputer, yaitu tidak mampu berpikir sendiri. Semua hal yang dilakukan adalah berdasarkan perintah. Dalam memprogram, seringkali digunakan suatu percabangan untuk pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang mungkin. Bahasa pemrograman menyediakan pernyataan if atau there dan kata kunci yang lain seperti switch dan case untuk melakukan suatu percabangan. Dalam percabangan, keputusan diambil berdasarkan ekspresi dan kondisi. Ekspresi berkondisi adalah sebagai dari pernyataan program yang menangkap pernyataan true atau false, benar atau salah, mengenai properti variabel atau data lain yang pada kode program. Kode-kode perintah yang dibiarkan dari suatu bahasa pemrograman untuk melakukan suatu proses. Blok merupakan suatu lebih sistematis yang harus dikerjakan setelah suatu kondisi dipenuhi. Pernyataan percabangan digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Pernyataan if adalah sangat sederhana cara kerjanya. Jika ekspresi di dalam tanda kurang yang benar, maka pernyataan di dalamnya berhasil atau kotak yang akan dijalankan. Jika tidak, maka mereka diabaikan. Blok pernyataan ini adalah merupakan kondisional atau executed karena pernyataan hanya dijalankan di dalam kondisi yang diekspresikan dalam tanda kurang yang benar. Program di atas menggambarkan sebuah pernyataan if. Dalam pernyataan cause hanya dilaksanakan di bawah kondisi yang sama dengan rata-rata 100. Misalnya,
kalau diuraikan dalam sebuah pernyataan dalam keseharian adalah sebagai berikut. Jika bensin mobil sudah habis, maka berhenti di depan pom bensin untuk mengisi bensin. Jika di luar hujan, pergi ke dalam rumah. Jika Anda lapar, carilah sesuatu untuk dimakan. Perintah if yang menyatakan pernyataan kondisi bersyarat dapat dituliskan sintaktik sederhana if adalah if kondisi statement. Statement if juga dapat ditambahkan else sebagai konsekuensi alternatif jika kondisi tidak terpenuhi atau plus. A. Struktur kondisi 1. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan suatu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jika kondisi salah, tidak akan menggerakkan apapun di dalamnya. Instruksi if. Pernyataan if dapat dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Kondisi digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan ataupun sebuah pernyataan majemuk. Bagian untuk dijalankan kalau kondisi bernilai benar. Jika hanya terdiri suatu statement, maka if kondisi statement. B. Kondisi struktur 2 kondisi. Struktur percabangan ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki suatu buah kondisi, karena dalam struktur ini memiliki dua statement yaitu statement yang akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar atau terpenuhi, dan statement yang akan dikerjakan jika kondisi tersebut bernilai salah atau tidak terpenuhi. If kondisi statement jika kondisi terpenuhi, else statement jika kondisi tidak terpenuhi. C. Kondisi tidak struktur tidak kondisi atau lebih. Percabangan jenis ini merupakan peluasan atau struktur percabangan dengan suatu dua buah kondisi, karena dalam struktur ini memiliki lebih dua dari statement. Pernyataan if yang terletak di dalam if sering disebut nested if atau if besaran if atau kondisi. 1. Statement jika kondisi 1 terpenuhi. Else if atau kondisi 2. Statement jika kondisi 2 terpenuhi. Else if kondisi 3. Statement jika kondisi 3 terpenuhi. Else statement jika semua kondisi statement tidak terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dengan atas nama Ali Putra Baru Sumanta akan menjelaskan program perulangan percabangan if. Langsung saja kita mulai dari hashtag include useframe yang berfungsi untuk menjalankan cout dan cin using namespace std, yaitu untuk berfungsi untuk mempersingkat tulisan cout dan cin. Langsung saja kita masuk ke in main, in nilai.
Cout, masukkan angka 1 sampai 2 akan muncul pada program yang kita jalankan. Sin nilai, jika nilai sama dengan 1, maka hasilnya akan tertulis 1. Dan jika 2 yang kita masukkan, yang tertulis akan huruf 2, akan karakter 2 yang muncul. Selain angka 1 dan angka 2 yang kita masukkan, maka yang tertulis pada program yang kita jalankan adalah angka yang Anda masukkan salah. Langsung saja kita akan mempraktekannya. Jika kita masukkan angka 1, maka yang akan muncul adalah 1. Jika 2 yang kita masukkan, yang muncul akan 2. Selain angka 1 atau 2 yang kita masukkan, contohnya kita masukkan angka 3, maka yang akan muncul adalah angka yang Anda masukkan salah. Sekian dari presentasi saya. Demikian, bila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات